Etnis Indonesia di Museum Volkenkunde Leiden, Belanda. Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 300 kelompok etnis, masing-masing dengan bahasa dan budayanya sendiri. Kepulauan Indonesia ini terletak di persimpangan jalur perdagangan. Selama berabad-abad, Indonesia telah dipengaruhi oleh budaya dan agama dari dunia bagian timur dan barat. Hindu dan Buddha mendahului Islam dan Kristen. Islam sekarang menjadi agama terbesar di Indonesia. Namun, penghormatan tradisional terhadap leluhur yang memberikan perlindungan dan kesuburan tetap penting di Indonesia. Keris, batik, dan wayang masih merupakan bagian dari tradisi yang tetap berjalan sampai sekarang. Ekspedisi militer Indonesia telah dikaitkan dengan Belanda selama lebih dari 3 abad, yaitu dari tahun 1598 ketika Belanda pertama tiba, hingga 1945 ketika Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya. Menjelang akhir abad ke-19, Belanda memperketat penjajahannya di seluruh Nusantara. Di bawah pengaruh nasionalisme Eropa, lebih banyak kekuatan politik dan perluasan wilayah diupayakan. Dimanapun penduduk menawarkan perlawanan, ekspedisi militer mengikuti. Yang paling terkenal adalah Perang Aceh yang berkepanjangan, yaitu dari 1873 sampai 1903, dan penaklukan Lombok, yaitu 1894, dan Bali Selatan. Di sini, Pangeran Badung 1906 dan Klungkung 1908 memutuskan untuk menggelar puutan, yaitu berjuang sampai akhir dengan banyak korban. Setelah ekspedisi ini, rampasan perang yang dicuri yang terdiri dari banyak benda emas dibagi antara Museum Masyarakat Seni dan Sains Batavia di Batavia atau Jakarta, sekarang Museum Nasional di Jakarta, dan Museum Volkenkunde di Leiden. Pada tahun 1977, separuh dari harta karun Lombok milik Belanda dikembalikan ke Indonesia dalam rangka pemulihan hubungan politik dan budaya. Ritual emas, benda-benda emas dari istana Pangeran Hindu, Bali, dan Lombok disita selama perang kolonial atau disajikan kepada pejabat pemerintahan kadipaten. Benda-benda tersebut seringkali memiliki fungsi ritual. Para tokoh agama Hindu menyediakan air suci yang mereka simpan dalam suatu wadah dan bejana emas untuk dipersembahkan kepada pangeran. Selain terdapat wadah dan bejana emas tempat para tokoh agama Hindu menyimpan air suci yang mereka sediakan untuk pangeran, terdapat juga kotak-kotak yang dibuat dengan indah, berisi tembakau dan komponen dari sirih. Kotak-kotak yang dibuat dengan indah berisi tembakau dan komponen dari sirih itu merupakan perangsang yang tidak hanya dikonsumsi oleh pangeran sendiri, tetapi juga sering ditambahkan untuk persembahan. Penemuan arkeologi di Jawa telah menemukan banyak patung emas yang berasal dari periode pra-Islam Hindu-Buddha. Patung-patung emas tersebut merupakan kelompok patung Buddha kecil, semuanya dengan posisi tangan atau mudra yang berbeda, mungkin menjadi fokus dari kata-kata dan ritual.
Surakarta Jawa tahun 1856, Kulit Kerbau, Tanduk Kerbau, Cet. Wayang kulit ini menggambarkan Dewa Hindu Batara Wisnu. Wayang memiliki penampilan yang halus, hidung dan bibir tipis, mata terbelah, dan mengenakan pakaian dan perhiasan berornamen. Mahkota dengan motif kepala burung pelindung yaitu Garuda Mungkur di bagian belakang merupakan ciri khas para dewa. Dewa biasanya memakai jas panjang, selendang, dan celana panjang. Wayang adalah salah satu dari 3 dewa utama Hindu atau Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Sebagai pencipta, pemelihara, dan penghancur kehidupan masing-masing, ketiga dewa tersebut secara bersama-sama bertanggung jawab atas siklus kehidupan di bumi. Wisnu, yang juga diasosiasikan dengan unsur air, utara, dan berwarna hitam, biru, atau hijau, memiliki wajah hitam dan mantel hitam. Ia membawa keris diikat di pinggangnya. Keris yang kuat. Keris, belati bermata dua, tidak selalu dibuat untuk pertempuran. Banyak keris yang merupakan pusaka atau keris pusaka. Keris-keris itu adalah bagian dari pakaian formal dan juga disajikan sebagai hadiah di kalangan kerajaan. Keris berasal dari Jawa, tetapi Anda juga menemukannya di pulau-pulau lain di Indonesia. Ada cerita luar biasa tentang keris, ditempa dalam api dari besi dan nikel, kadang-kadang dari meteoroid. Keris menyatukan kekuatan kosmik yang kuat. Saat menempa keris, pandai besi empu menambahkan pola atau pamor pada bilahnya, yang merupakan jiwa keris. Pedang itu dipertandingkan dengan seekor ular. Saat ular menggeliat, keris memiliki banyak lekukan atau luk. Bilahnya lurus ketika ular itu diam. Pukulan keris seringkali berupa sosok yang melindungi pemiliknya. Keris penting dan istimewa, bahkan memiliki nama sendiri. Ada cerita yang diceritakan tentang keris-keris ini, di mana kekuatan dewa, leluhur, atau raja, dan sultan yang perkasa berperan. Haji dan santri, Indonesia merupakan negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia. Islam mendapat pengaruh di sini melalui kedatangan para pedagang Muslim. Sejak abad ke-13 dan seterusnya, raja-raja Hindu-Buddha masuk Islam. Populasi dikonversi di sebagian besar Nusantara. Namun, tradisi sebelumnya di Indonesia masih menjadi bagian dari kehidupan beragama banyak umat Islam. Ziarah atau haji ke Mekah adalah salah satu dari 5 rukun Islam. Setelah haji dilakukan, peziarah menerima hak untuk menyandang gelar haji. Rukun lainnya adalah mengucapkan syahadat, salat tahajud, memberikan uang atau barang kepada fakir miskin yang membutuhkan, dan puasa di bulan Ramadan. Santri atau siswa yang belajar Islam diajarkan di sebuah pesantren atau sekolah Al-Quran. Mereka mempelajari hukum, teologi, dan mistisisme. Tabanan Bali sebelum tahun 1907, emas, rubi, elitron, kumbang. Perhiasan ini adalah bagian dari pameran perhiasan dibuat dan dipakai oleh di dalam museum ini. Hiasan kuping atau subeng besar berbentuk cakram ini terdiri dari kerawang terbuka dan bertahtakan banyak batu merah kecil, mungkin rubi kecil yang diimpor dari Kalimantan. Sebuah bintang diposisikan di tengah permukaan atas, bahan hijau mengkilat yang digunakan untuk mewakili 8 sinar terdiri dari elitron atau kotak sayap spesies kumbang. Rubi besar yang terletak di jantung bintang di salah satu perhiasan tidak ada di yang lain. Hiasan telinga ini dipakai oleh pria dan wanita. Lukisan dan patung menggambarkan bagaimana dewa dan pahlawan menghiasi diri mereka dengan permata serupa. Desainer grafis sekaligus ilustrator W.O.Y. Nieuwenkamp membeli perhiasan telinga ini pada tahun 1907 di pelelangan umum
barang-barang yang berasal dari Istana Raja Tabanan. Tabanan adalah salah satu kerajaan Bali yang dimasukkan ke Hindia Belanda secara paksa. Mahakarya dari Singosari. Patung-patung batu besar berasal dari Candi Singosari dekat Malang di Jawa Timur. Candi ini dibangun pada masa Hindu-Buddha. Seni pahat mencapai puncaknya pada masa Kerajaan Singasari, yaitu 1222 sampai 1292. Saat itu, Hindu dan Buddha hidup berdampingan di Jawa Timur. Candi Singosari mungkin dibangun oleh raja terakhir kerajaan ini, yaitu Kertanegara. Candi yang tidak pernah selesai dibangun ini dimaksudkan sebagai tempat pemujaan dewa Hindu Siwa. Arca-arca atau patung-patung yang melambangkan Dewi Durga dan Dewa Ganesha berkepala gajah ditempatkan di relung candi dan Gunung Nandi diletakkan di depan candi. Dua patung yang mewakili penjaga pengapit pintu masuk. Pada tahun 1803, Gubernur Jawa Timur Engelhard menempatkan arca-arca tersebut di taman kediaman dinasnya di Semarang. Antara tahun 1819 dan tahun 1827, patung-patung itu dikirim ke Belanda. Sejak tahun 1903, mereka adalah salah satu mahakarya museum ini. Keturunan dan hierarki. Pulau Nias terletak di lepas pantai barat Laut Sumatera. Nias Tengah adalah tempat kelahiran budaya. Para dewa turun ke sini dan manusia pertama dikandung di sini. Nias pernah memiliki struktur sosial hierarkis yang kuat, yaitu bangsawan, kelas menengah, dan budak hidup sangat terpisah. Sampai saat ini, patung kayu dari semua almarhum diukir. Anda bisa menghubungi almarhum melalui patung leluhur. Anda bisa meminta panen yang baik, banyak anak, dan pencegahan penyakit dan juga pencegahan kemalangan. Ukuran dan dekorasi patung menunjukkan seberapa tinggi posisi almarhum di tangga sosial. Nenek moyang penting diwakili oleh patung-patung besar dengan banyak ornamen dan ditempatkan pada posisi yang menonjol. Patung-patung kecil diukir dan digantung di dalam rumah untuk mewakili leluhur yang kurang penting. Arca-arca atau patung-patung dari Nias Utara, Nias Selatan, dan Nias Tengah masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda. Hiasan kepala bercabang menjadi ciri khas Nias Tengah. Arca-arca dari Nias Utara selalu memakai anting-anting, arca laki-laki di satu telinga, dan arca perempuan di kedua telinga. Ritual Batak. Sumatera merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia. Mayoritas kelompok etnis di Sumatera adalah Muslim, tetapi terkecuali Batak. Belanda mendirikan pos perdagangan di pantai barat Sumatera Utara selama paruh kedua abad ke-17. Para misionaris pertama tiba di negeri-negeri Batak pada pertengahan abad ke-19. Selain agama Kristen, orang Batak juga memiliki agama sendiri. Mereka menghubungi dewa dan leluhur melalui berbagai ritual. Seorang dukun, datu, sangat diperlukan. Atribut utamanya adalah buku sihir dan tongkat sihir, dan juga ia punya wadah dengan pupuk ramuan ajaib. Toba, salah satu dari 6 kelompok atau grup Batak, mendiami bagian tengah wilayah Batak sekitar Danau Toba. Mitos nenek moyang bersama Batak berasal dari sini juga. Banyak pengaruh dari India ditemukan dalam budaya Batak. Salah satu contohnya adalah aksara Batak yang berasal dari aksara India.
Keseimbangan kosmik. Kalimantan adalah bagian Indonesia dari Pulau Borneo. Di pesisir ini, sebagian besar dihuni oleh kelompok etnis Melayu Muslim. Berbagai kelompok Dayak seperti Kayan, Kenyah, Ngaju, Otdanung, Iban tinggal di pedalaman sepanjang sungai-sungai besar. Orang Dayak hidup terutama dari pertanian. Beberapa keluarga tinggal bersama di rumah dengan panjang puluhan meter. Hampatong atau patung kayu ekspresif yang menangkal kejahatan atau semacamnya berdiri di depan rumah. Aso motif hias, sosok naga stilasi yang digambarkan pada banyak objek juga memberikan perlindungan dari bahaya. Keseimbangan antara dunia atas yang didominasi oleh burung enggang dan dunia bawah tempat ular air hidup memainkan peran penting dalam agama tradisional Dayak Ngaju. Segala macam ritual ini tujuannya untuk menjaga keseimbangan dan juga untuk meningkatkan kesuburan tanah. Jiwa-jiwa orang yang meninggal akan ditemani ke dunia atas selama tiwah, sebuah ritual agung untuk orang yang sudah meninggal. Pekerjaan manik dan pohon kuat masyarakat pesisir Sulawesi Selatan, yaitu Bugis dan Makassar, dikenal dengan pelayaran dan perdagangan di seluruh Nusantara. Keranjang yang ditenun dengan terampil dari daun lontar berasal dari bekas kerajaan Bugis Bona. Sak dan Toraja mendiami pedalaman pegunungan. Mereka membuat ornamen luar biasa yang dibuat dari manik-manik, kandaure yang melambangkan kesuburan dan kelimpahan. Wanita memakai kandaure selama ritual pertanian. Selama ritual, untuk almarhum ornamen digantung dari bangunan. Kandaure disimpan sebagai pusaka di dalam rumah keluarga. Lantai tempat tinggal di tiang tinggi dan atap pelana. Banyaknya ornamen menandakan kekayaan keluarga. Kelompok lain di Sulawesi Tengah, Bakda, memproduksi pakaian dan peralatan yang dibuat dari kulit pohon yang dipukul. Motif dan warna hias mengacu pada status sosial pemakainya. Budaya kontradiksi. Kepulauan Sunda kecil yang disebut Nusa Tenggara di Indonesia terletak di antara Bali dan Maluku. Penggunaan kontradiksi atau kebalikan di pulau-pulau ini sangat mencolok. Yang penting adalah pria wanita, dalam ruangan atau indoor dan luar ruangan atau outdoor, dan panas dingin. Panas berarti pertempuran dan kematian, sedangkan dingin berarti kesuburan dan kehidupan. Secara tradisional, pria dikaitkan dengan outdoor atau luar ruangan dan panas, sedangkan wanita dikaitkan dengan indoor atau dalam ruangan dan sejuk. Artinya, peran perempuan terletak di dalam ruangan, sedangkan laki-laki menempati tempat di luar ruangan. Arsitektur di pulau-pulau ini pernah pada suatu saat mengesankan. Rumah-rumah melingkar dengan atap besar berbentuk kerucut berdiri di punggung pegunungan Flores Barat. Sebuah tiang rumah pusat dengan punggungan dihiasi di bagian luar memberikan dukungannya. Rumah tua berbentuk lonjong dengan hiasan berupa tanduk kerbau juga sangat mengesankan. Hanya orang-orang dengan status yang diizinkan untuk menempelkan dekorasi ini ke rumah mereka. Simbolisme leluhur dan perahu. Pemujaan leluhur sangat penting di Maluku. Ini tercermin dalam patung leluhur kayu yang diukir dengan terampil.
Arca leluhur sering berdiri di dalam rumah. Kadang-kadang orang membawa patung-patung itu sebagai perlindungan dari kejahatan. Bahkan saat ini, pandangan tentang hidup dan mati diungkapkan di Maluku Tenggara melalui berbagai objek. Tembikar, tekstil, dan perhiasan mewujudkan selain makna sehari-hari, juga mewujudkan signifikansi simbolis. Bahkan, perahu memiliki makna ganda ini. Perahu adalah alat transportasi yang sangat diperlukan, tetapi juga melambangkan masyarakat. Bagian dari perahu mengacu pada nilai-nilai sosial yang penting. Lambung, tulang rusuk, dan lunas juga melambangkan kesuburan. Haluan yang sering didekorasi dengan indah adalah tanda status. Terkadang Anda bisa mengenali bentuk perahu di tata ruang desa. Penduduk desa mewakili awak kapal. Sama-sama senang, sama-sama susah. Di dalam Museum Volkenkunde Leiden Belanda ini juga terdapat kantin atau kafe. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, subscribe, dan share video kami. Sampai bertemu lagi.